Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan meraih predikat dalam penilaian aksi penurunan stunting dengan angka prevalensi yakni 7,89% pada tahun 2022. Dan ini juga mendapatkan pujian dari Menteri Dalam Negeri. Serta pemirsa kita ketahui bahwa beberapa berita di media sosial juga memperlihatkan bahwa Kabupaten Tabalong ini selalu melakukan inovasi-inovasi untuk dapat menurunkan angka stunting. Nah, bagaimana inovasi dan juga kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong? Kita akan diskusi bersama pada malam hari ini pada program Kominfo Newsroom. Sudah bergabung melalui via Zoom bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Bapak Taufikur Rahman Hamdi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kadis. Waalaikumsalam, selamat malam, Bu. Baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baik, Bapak tadi di awal saya sudah sampaikan kepada pemirsa bahwa Kabupaten Tabalong ini di tahun 2022 mendapatkan penghargaan karena angka prevalensi stuntingnya berada pada 7,89%. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak yang menjadi kunci dari Kabupaten Tabalong sehingga bisa sangat turun begini Pak angka prevalensi stunting di sana? Apa kira-kira nih Pak yang bisa kita bagikan kepada pemirsa? Baik, sebelum saya bicara masalah kegiatan apa yang kami laksanakan, lebih pertama kami dari segi data dulu. Baik. Jadi kita ketahui bahwa sejak 2019 itu melalui elektronik pencatatan pelaporan gizi masyarakat atau EPPGBM, kami rasa masih belum optimal. Jadi pada waktu tersebut, waktu kita melakukan pengukuran, itu terlaporkan hanya 66,5% dari seluruh sasaran balita yang kita ukur. Nah, ini akan menyebabkan angka stunting itu jadi tinggi. Nah, oleh karena itu, di tahun berikutnya, di tahun 2018, kami melakukan pengukuran PPGM ini sudah meningkat sasarannya menjadi 93,5%. Dan Ya. ini sangat signifikan berpengaruh terhadap angka stunting itu sendiri. Nah, jadi pembenahan data ini sangat penting ya, karena tentu saja angka muncul dari data yang kita olah. Nah, berikutnya tentu saja ada beberapa upaya intervensi yang kita lakukan. Baik itu intervensi secara sensitif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang memberi kontribusi 30% terhadap penurunan stunting, dan jangan lupa adalah uh, intervensi sensitif ya. Kalau tadi spesifik, yang ini yang sensitif itu berkontribusi 70% yang dilakukan dengan lintas sektor lainnya. Iya. Nah, kolaborasi ini kita lakukan dalam suatu bentuk suatu gerakan. Jadi di Tabalong itu ada namanya gerakan gempur stunting. Jadi gempur stunting itu adalah merupakan kepanjangan dari gerakan masyarakat dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Tabalong. Nah, gempur stunting ini kita lembagakan melalui aturan yang dikelola dibuat oleh kepala daerah ya, di mana di dalam gempur stunting ini ada tim Pokjanya yang memuat keterlibatan baik itu dari pemerintah daerah, kemudian masyarakat, swasta maupun lembaga organisasi lainnya. Nah, secara komprehensif kami melakukan tugas dalam bentuk kegiatan yang namanya konvergensi stunting. Jadi konvergensi stunting itu kami tuangkan dalam realisasikan dalam gerakan gempur stunting itu sendiri. Nah, tentu perlu digarisbawahi untuk Dinas Kesehatan karena kita memegang tanggung jawab untuk intervensi yang namanya intervensi spesifik. Kita lakukan ini di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau kita ketahui bayi itu ya sejak kandungan itu 9 bulan ditambah dengan 2 tahun, ditambah setelah 2 tahun ya menjelang dia umur 2 tahun itu 1000 tahun hari kehidupan, kita sudah melakukan intervensi secara spesifik. Nah, intervensinya ini secara spesifik ini adalah intervensi gizi kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Yang berikutnya adalah intervensi pada bayi dari lahir sampai umur 2 tahun. Nah, kegiatan semua ini kita lakukan dengan melibatkan semua komponen, baik itu dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa. Yang Ya. mana kami sudah bertugas di dalam bentuk tadi gerakan namanya gempur stunting itu sendiri. Begitu, Bu.
Baik, ada yang dinamakan dengan gempur stunting di Tabalong yang telah Bapak sampaikan tadi di 1000 kehidupan pertama itu kita terapkan juga. Nah, kalau tadi Bapak sudah menyampaikan apa saja langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dengan pemerintah lainnya, dengan instansi lainnya, lalu dengan masyarakat seperti apa Pak? Kita memberdayakan masyarakat agar bisa berkontribusi juga untuk bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Tabalong, Pak Kadis. Ya, dengan masyarakat tentu saja kita langsung ya kepada forum komunikasinya berupa Posyandu. Kita tahu satu-satunya lembaga yang ada di masyarakat itu Posyandu. Nah, dengan kita mengaktifkan Posyandu, di mana di Posyandu itu ada beberapa komponen, baik itu komponen masyarakat yang diwakili oleh kader-kader kesehatan ya, orang-orang jenis lokal yang kita beri pencerahan dan berikan pengayaan lah dalam bidang kesehatan, di mana dia bisa melakukan intervensi-intervensi di masyarakat, bahkan sampai ke arah pengukuran tinggi badan. Nah, jadi memastikan masyarakat itu bagaimana orang tua bayi balita ini mengontrol kesehatan anaknya ya, baik dia sejak lahir sampai dia di usia 2 tahun tersebut. Nah, kemudian juga kita libatkan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti adanya PKK ya, kemudian desa sendiri ya. Tentu ini sangat berkontribusi sekali dalam hal penurunan stunting itu sendiri. Dan bahkan kami juga ada menerapkan namanya gerakan orang tua asuh. Nah, kita berharap ya dari contoh dari pemerintah dulu sebagai orang tua asuh untuk anak-anak stunting, karena kan kita sudah punya data by name by address anak-anak stunting itu sendiri dan alamatnya sampai ke desa, ke tingkat desa. Nah, di situ orang-orang yang mampu di sana bisa sebagai orang tua asuh. Nah, bentuknya orang tua asuh ini adalah memberikan bantuan ya berupa dana, namun tidak langsung dana diberikan, tapi berupa untuk memberikan bahan-bahan makanan untuk dijadikan sebagai makanan yang bergizi, yang biasanya dilakukan di posyandu, diberi contoh kepada ibu dan bagaimana ibu ini menerapkan di rumahnya sendiri. Nah, ini diberi bantuan sekitar 500.000 per bulannya per anak. Itu juga kita lakukan. Jadi ini bentuk kolaborasi ya, bentuk nyata gitu loh dalam hal bagaimana kita menjamin gizi bayi balita stunting ini bisa terjamin. Itu yang kita lakukan. Baik, berarti dari Dinas Kesehatan juga langsung ya Pak turun kepada masyarakat untuk bisa berkontribusi dan kita memberikan bantuan tadi. Nah, ini masih membicara mengenai bantuan, Pak Kadis ada hubungannya juga dengan dana. Nah, sejauh ini berapa sih Pak kira-kira dana yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tabalong untuk bisa secara konsisten menurunkan angka stunting ini, dan apakah kita punya hal lain nih Pak untuk bisa menggait mungkin dari wirausaha atau dari sejenisnya untuk bisa tetap stabil ini Pak, dana yang kita gunakan penurunan angka stunting di Kabupaten Tabalong? Oke, jadi kalau kita dari segi pemerintah dulu Mbak ya, jadi kalau kita lihat di tahun 2021 itu kan ada kebijakan adanya dana BTT ya. Nah, dana BTT ini kami juga anggarkan untuk stunting itu sekitar 999.900.000, hampir 1 miliar. Nah, ini kita gunakan ya untuk kegiatan-kegiatan berupa intervensi yang komprehensif tadi ya, kemudian makanan tambahan, kemudian pemberian multivitamin dan mineral dan sebagainya. Ini dana yang dari pemerintah. Nah, secara anggaran juga kita di Dinas Kesehatan itu juga menganggarkan sekitar 45 miliar setiap tahunnya berupa kegiatan-kegiatan yang memberikan sumbangan terhadap stunting itu sendiri. Nah, dari segi masyarakat maupun swasta, kami juga ada beberapa perusahaan yang memberikan dana CSR. Nah, dana CSR ini biasanya dikelola sendiri oleh perusahaan itu sendiri dengan mengadakan suatu rembuk dengan kita. Hal-hal apa? Ini untuk mencegah supaya jangan terjadi overlap dengan dana yang kita anggarkan. Seperti itu. Baik, berarti kita sudah melakukan MOU juga Pak ya dengan beberapa pihak swasta lainnya untuk bisa menurunkan angka stunting. Baik, Pak Kadis, ini angka 7% di tahun 2022 dan tentunya di tahun 2023 ini harus lebih rendah daripada angka tersebut. Nah, kira-kira strategi yang sudah dirancang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong apa Pak biar tahun 2023 ini bisa di bawah 5% angka dari prevalensi stunting kita Pak? Ya, jadi kalau tambahan info saya itu data 2022, untuk angka sementara di pertengahan tahun ini kita sudah turun menjadi angka 7,2, Mbak. Baik. Ini angka terbaru ya dari kita. Nah, tentu kita ada upaya strategi lagi dalam hal untuk bagaimana menurunkan ini. Yang pertama adalah kita menerapkan di Tabalong itu zero new stunting, Mbak. Jadi zero new stunting itu adalah
kita kan sudah menangani balita yang sudah lahir dan stunting. Kita berharap bagaimana supaya yang akan datang jangan lagi lahir balita yang stunting. Ini yang disebut dengan gerakan zero new stunting. Nah, upaya-upaya ini kita lakukan dari hulunya. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita dari segi remaja putri ya, kita pastikan mereka untuk kesehatan di sekolah kita dengan memberikan pil tambah darah tambahan ya selama 52 minggu setiap minggunya itu kita lakukan di sekolah-sekolah pada calon-calon ibu ini. Nah, kemudian kita juga ada MOU dengan Kemenak ya, kemudian BP2P2KB untuk melakukan bimbingan pada Caten. Nah, jadi sekarang ini kita untuk Caten itu usia sebelum 3 bulan sebelum menikah itu ada bimbingan konselingnya. Nah, untuk bimbingan masalah berumah tangganya oleh Kemenak, kemudian bimbingan untuk kesehatan, bahkan kita lakukan screening penyakit-penyakit apa yang berpotensi nanti kalau dia jadi ibu akan menyebabkan stunting. Nah, di Tabalong yang menarik lagi adalah bagaimana pendewasaan usia perkawinan. Nah, kita ketahui sekarang undang-undang perkawinan batas minimal kawin itu adalah usia 19 tahun. Nah, penerapannya di Tabalong apabila ada yang usia di bawah 19 tahun, ini harus mendapat izin dari pengadilan agama, semacam rekomendasi. Tentu kan kita tidak bisa mencegah secara keseluruhan, mungkin ada sebab dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa usia bagus untuk ibu hamil itu adalah antara umur 20 sampai 35. Kalau mereka memang menikah di bawah 19 tahun, kita harapkan dari sisi KB adalah menunda kehamilannya dulu. Nah, ini intervensi dari hulu dulu yang kita lakukan. Kemudian yang seperti di depan tadi adalah kita melakukan konvergensi dengan lintas sektor melalui gerakan gempur stunting tadi. Ini tetap kita optimalkan karena tidak mungkin kesehatan bekerja sendiri. Nah, ini yang kita pertahankan dalam bentuk gerakan gempur stunting itu. Setiap tahun selalu kita update. Nah, kemudian adalah kita juga mengoptimalkan intervensi gizi spesifik yang tadi kita lakukan pada ibu hamil ya, ibu menyusui dan bayi balita menjelang umur 2 tahunnya. Dan selanjutnya adalah tentu kita mengoptimalkan lagi menjalin kerjasama dengan lintas swasta. Jadi alhamdulillah untuk perusahaan-perusahaan swasta di Tabalong sudah semua mempunyai komitmen untuk turut serta dalam penurunan stunting ini. Nah, jadi 4 strategi ini yang sudah kami lakukan di Tabalong dalam rangka semakin menurunkan angka stunting, bahkan nanti ada gerakan namanya zero new stunting tadi. Baik, 4 strategi utama yang dikedepankan oleh Tabalong ya Pak. Baik, Pak, ini kita mengetahui bahwa stunting ini kan merupakan gangguan pertumbuhan dan juga perkembangan akibat kekurangan gizi. Dan Pak Kadis mungkin bisa diinformasikan juga sebenarnya pola dari makan ideal bagi ibu dan juga anak agar bisa memenuhi kebutuhan gizinya itu seperti apa sih Pak? Ya, ini yang disebut kita tahu ya bahwa stunting itu terjadi gangguan ya pada baik itu pertumbuhan maupun perkembangannya dari segi gizi ya. Nah, ini masalah gizi yang sebetulnya jadi fokus kita. Jadi kita polakan itu dalam sebutan gerakan namanya PMBA. PMBA itu adalah pemberian makanan bayi dan anak. Nah, di dalam program PMBA ini ada 2 hal yang kita terapkan seperti di depan tadi. Pertama dulu adalah kita berikan pada ibu hamil ya. Jadi ibu hamil yang terutama ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis itu kita berikan PMT ibu hamil. Nah, yang berikutnya adalah memastikan ibu hamil ini meminum pil tambah darah selama 90 hari kehamilannya. Ini kita lakukan. Nah, kemudian tentu saja memberikan asupan gizi yang baik juga kepada ibu-ibu yang menyusui. Nah, kemudian untuk PMBA untuk bayi, sejak dia lahir, itu kita berikan namanya inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini ini tujuannya adalah untuk mensukseskan yang namanya ASI eksklusif. Jadi ASI saja yang diberikan dari bayi lahir sampai umur 6 bulan. Nah, ini kita lakukan dalam konteks PMBA tadi. Nah, selanjutnya fase berikutnya adalah setelah umur 6 bulan, memastikan bayi ini mendapatkan yang namanya makanan pendamping ASI, MPASI namanya. Nah, MPASI ini kita lakukan sesuai dengan tahapan umurnya. Misalnya dari 6 sampai 9 bulan, kemudian dari 9 sampai 1 tahun, kemudian dari 1 tahun sampai 2 tahun. Ini pola-pola pemberiannya ada semua. Dan PMBA ini kita latih Mbak, kepada para kader dan masyarakat. Polanya itu kita latih, sehingga dalam fase-fase PMBA ini tidak ada lagi kesalahan asuh.
salah asuh ya, salahan asuh dalam pemberian gizi pada bayi balita. Nah, tadi kita support juga dengan adanya orang tua asuh ya, kemudian pendidikan berupa PMBA tadi, bahkan di posyandu itu kita ada namanya dasyat. Jadi dasyat itu adalah dapur atasi stunting ya, di mana di situ kegiatannya memasak bersama oleh ibu dalam rangka masakan yang tadi untuk yang MPASI tadi diajarkan kepada ibu-ibu secara praktek dan ini bisa dibawa ke rumahnya sendiri. Nah, itu pola-pola gizi yang kita lakukan, tentu saja intervensi ini berlangsung terus, jangan sampai putus di tengah jalan. Dan ini juga merupakan, saya sampaikan tadi, dalam upaya juga namanya gerakan ke arah zero year stunting itu sendiri. Ya, jadi memang tidak salah lagi Pak ya kalau Kabupaten Tabalong ini mendapatkan penghargaan karena benar-benar konsisten dan serius memberikan solusi kepada masyarakat, kerjasama dengan pemerintah dan juga pihak swasta untuk bisa menurunkan angka stunting. Baik Pak Kadis, kita berharap apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa diaplikasikan juga oleh daerah lain di Indonesia agar bisa mendukung penurunan angka stunting di Indonesia. Dan semoga sukses Pak dengan berbagai kegiatannya di Kabupaten Tabalong. Terima kasih Pak Kadis sudah bergabung dalam Dialog Kominfo Newsroom kali ini. Kita akan diskusi lagi mengenai beberapa hal pengidang kesehatan di Kabupaten Tabalong. Selamat malam Bapak, selamat melanjutkan aktivitas. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Bapak Taufikur Rahman Hamdi. Dan setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.